Teman-teman terkasih, hari ini kami akan menceritakan sebuah kejadian nyata. Bagaimana seorang gadis berusia 11 tahun menjadi seorang ibu dan siapa yang melakukan kekejaman seperti itu kepada gadis itu. Anda juga akan terkejut mendengar kejadian nyata ini. Sebelum menceritakan kejadian nyata ini, saya meminta Anda untuk menonton video sampai akhir dan orang tua dari anak-anak kecil harus mendengarkan kejadian ini dari awal sampai akhir. Saya meminta semua orang tua yang anak-anaknya bersekolah, apakah mereka pergi ke sekolah atau universitas atau perguruan tinggi. Semua orang tua harus memperhatikan ini karena hal-hal seperti itu sering tersembunyi di masyarakat kita. Teman-teman terkasih, kejadian ini telah diceritakan kepada kita oleh seorang dokter wanita dari Teheran, sebuah kota di Iran. Dia sendiri mengatakan bahwa kejadian ini telah terjadi di rumah sakitnya sendiri dan dia telah melahirkan gadis itu dengan tangannya sendiri. Wanita itu mengatakan bahwa kejadian nyata ini harus diketahui oleh sebanyak mungkin orang sehingga setiap orang dapat mengambil pelajaran darinya. Dokter Sania berkata, "Nama saya Dokter Sania. Suatu hari Jumat, seorang wanita datang ke klinik saya bersama putrinya yang berusia 11 tahun. Saya terkejut ketika melihat gadis itu. Perut gadis itu telah membesar secara tidak biasa. Ketika saya melihat gadis itu, saya merasa bahwa dia mungkin menderita suatu penyakit atau perutnya membesar karena ada air yang terkumpul di dalamnya. Namun, ketika saya melihat ibu gadis itu, ada air mata di matanya. Saya bertanya kepada ibunya, 'Ada apa, Nyonya? Mengapa kamu menangis?' Mendengar perkataanku, dia membentangkan jilbabnya di hadapanku. Ketika aku menatapnya dengan bingung, dia melepaskan kain penutup kepalanya dan meletakkannya di kakiku dan berkata, 'Dokter Sahiba, tolong jaga kehormatanku demi Tuhan.' Ketika aku menatap ibu gadis itu, aku mengerti apa yang terjadi. Sebenarnya, gadis berusia 11 tahun itu sedang hamil dan sekarang ibu gadis itu mengatakan kepadaku untuk menyelamatkan hidupnya, yaitu kehormatannya, agar tidak ada yang mengetahuinya. Mungkin anaknya sedang hamil. Aku menatap anak itu dan aku tidak dapat mempercayainya. Aku melakukan USG padanya. 'Tidak, Dokter Sahiba. Tidak perlu melakukan USG. Anakku ada di dalam rahim. Tidak bisakah kau melihatnya? Kau seorang dokter. Kau tahu betul. Tidak seperti itu. Tapi aku harus melihat anakmu. Aku harus melihat bagaimana keadaan anak itu dan bagaimana dia hamil. Apakah dia telah mengalami kekejaman atau tindakan yang berlebihan?' Aku menatap ibu anak itu dan berkata, 'Tidak, aku tidak tahu. Sebaiknya kau tanyakan saja padanya. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mempermalukan kita,' kata wanita itu sambil menatap putrinya dengan penuh kebencian. Kemudian dia berkata, dengan tangan terlipat di hadapanku, 'Jika ayahnya sampai tahu tentang ini, dia akan menguburnya hidup-hidup. Apakah suamimu tidak tahu bahwa anakmu memiliki perut yang besar? Apakah suamimu tidak melihatnya?' Mendengarku, dia berkata sambil menyeka air matanya. 'Tidak. Dia pikir perutnya kembung atau dia terkena infeksi. Bagaimanapun, putriku sangat baik. Dia pergi ke lingkungan tempat tinggalnya untuk membaca Al-Quran. Dia tidak hanya lebih maju dari anak-anak lain. Dia juga mengajar anak-anak lain. Maksudku, dia mengajar anak-anak yang lebih muda darinya. Dia hafal Al-Quran dengan sangat baik. Itulah sebabnya tidak seorang pun dapat menuduh putriku melakukan hal seperti itu. Lagi pula, dia masih sangat muda. Ini adalah masa kecilnya. Jangan berpikir bahwa aku mendukungnya sebagai ibunya. Sebaliknya, faktanya adalah bahwa anak-anak kita hidup di lingkungan yang sangat baik dan tumbuh dengan sangat baik dan mereka harus menghadapi banyak masalah. Tidak ada kekurangan apapun. Lingkungan sekolahnya juga sangat bagus. Fasilitasnya lengkap.
Tidak ada masalah seperti itu dengan putri saya. Tapi apa boleh buat, itu kehendak Allah. Sambil berkata demikian, wanita itu menundukkan kepalanya. Saya mulai curiga padanya. Tidak mungkin gadis ini bisa hamil tanpa penindasan atau kekejaman dari lelaki manapun. Pasti ada yang menindasnya. Kalau tidak, ibunya pasti ceroboh. Itulah sebabnya gadis ini berada dalam kondisi seperti itu. Saya berpikir dalam hati. Saya melihat ibunya menghindari tatapan saya. Sepertinya ibunya tidak mau menceritakan semuanya kepada saya. Saya katakan padanya bahwa Anda harus melakukan USG pada anak Anda. Baru setelah itu saya bisa tahu usia anak Anda dan perawatan apa yang bisa dilakukan untuknya. Wanita itu setuju untuk melakukan USG. Ketika saya mulai membawa anaknya ke ruang USG, wanita itu berkata, "Dokter Sahiba, saya juga akan ikut dengan Anda." Sepertinya wanita itu tidak mau membiarkan gadis itu sendirian dengan saya. Mungkin dia tidak ingin putrinya berbicara dengan saya. Saya merasa aneh. Tetapi orang-orang di klinik swasta suka mengamuk seperti itu. Kalau di klinik pemerintah, orang-orang tidak banyak bicara dan mengikuti semua yang dikatakan dokter. Namun, di klinik swasta, tidak ada yang mendengarkan siapapun. Ya, sebagian besar pasien menjalani perawatan mereka sendiri. Dan wanita itu juga ingin datang ke ruang USG bersama putrinya. Jadi, saya tidak menolaknya. Dia datang ke ruangan itu bersama saya. Saya mulai melakukan USG putrinya. Dia juga memperhatikan layar dengan mata terpaku padanya. Melihatnya, dia berkata kepada saya, "Apakah menurutmu kamu punya harapan? Maksudku, apakah martabat putriku akan terselamatkan? Begini, lebih baik kamu tidak membicarakan tentang martabat dan aib. Dia gadis kecil dan lagi pula. Ketika dia tidak melakukan kejahatan apapun, lalu mengapa kamu terus-menerus menyalahkannya?" Gadis kecil tidak ada yang tertarik dengan hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu siapa yang telah melakukan hal buruk seperti itu kepada gadis malang ini. Kamu harus memperhatikan lingkungan di sekitar putrimu. Anda harus mencari tahu siapa yang ditemuinya, apa yang dilakukannya, kemana dia pergi. Siapa yang tinggal bersamanya. Anda harus memperhatikan semua hal ini. Namun bersamaan dengan ini, Anda juga harus menjaga putri Anda. Begitu hasil USG keluar, Anda akan tahu apa yang terjadi pada putri Anda. Saya memberitahu wanita itu. Meskipun saya tahu segalanya, membaca USG bukanlah tugas yang sulit bagi saya. Namun saya tetap menghabiskan waktu setengah jam untuk memikirkan apa yang harus saya katakan kepada wanita ini dan bagaimana cara mengatakannya kepadanya karena tidak ada ibu yang tega melihat putrinya yang berusia 11 tahun dalam kondisi seperti ini. Mendengar kenyataan ini, dia mungkin akan mulai memukuli gadis itu. Saya berbicara kepada wanita itu dengan penuh kasih sayang. Saya berkata, "Lihat, putri Anda sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Hidupnya juga dipertaruhkan saat ini. Oleh karena itu Anda harus merawatnya dengan baik. Jika Anda merawatnya maka hanya hidupnya yang akan mudah. Lagi pula Anda adalah ibu dari anak tersebut. Bukan musuh yang akan Anda perlakukan dengan buruk. Anak Anda sedang hamil dan sudah 7 bulan sejak dia mengandung anak tersebut. Dalam situasi seperti itu jika saya memberikan obat kepada anak Anda maka ada kemungkinan dia akan menghadapi masalah selama sisa hidupnya. Jadi saat ini kita tidak bisa membiarkan anaknya sia-sia. Anda harus membawa anak Anda pergi dan merawatnya. Biarkan anak itu lahir. Seseorang tidak boleh melakukan pekerjaan ilegal dan lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan untuk ini. Usianya masih sangat muda dan kedua, kondisi anak Anda sangat lemah. Jagalah dia, bawalah dia pulang." Saya telah meyakinkan wanita itu dengan mengatakan hal ini. Tetapi dia mulai menangis dan berkata, "Dokter Sahiba,
Apa yang Anda katakan sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika saya membawa anak saya pulang, dia akan dikubur hidup-hidup di tanah sebelum anak itu lahir. Anda menempatkan diri Anda di tempat saya dan berpikir, katakan kepada saya, jika Anda adalah ibu dari anak seperti itu dan dia hamil seperti ini, apakah suami Anda akan memaafkan Anda? Semua pertanyaan jatuh pada ibu anak itu. Pertanyaan diajukan tentang pengasuhannya. Saya tidak bisa membawanya pulang dalam kondisi seperti ini. Tolong sarankan beberapa solusi. Jika tidak, saya tidak akan punya pilihan lain selain meninggalkan anak saya. Saya terkejut melihat Delhi bersama wanita itu. Kemana Anda akan pergi meninggalkan anak Anda? Siapa yang mendukung anak Anda selain Anda? Begini, Nyonya, ini sesuatu. Saya tidak tahu. Tetapi jika Anda punya solusi, tolong beritahu saya karena anak ini akan mati atau Anda akan merawatnya. Mengatakan hal ini, ibu anak itu mulai menangis. Kemudian saya mengajukan penawaran kepada ibu anak itu. Saya memberitahu wanita itu bahwa jika Anda membiarkan anak Anda tinggal di klinik saya dan tidak membawanya rumah sampai anak itu lahir, apakah mungkin? Dia langsung berkata ya, itu mungkin. Saya akan memberitahu suami saya bahwa saya telah mengirim putri saya ke rumah saudara perempuan saya. Saudara perempuan dibagi, dia pasti akan mendukung saya. Bagaimanapun, dia tahu apa yang terjadi dengan anak saya. Anda memberitahu saya berapa banyak uang yang akan Anda ambil untuk pekerjaan ini. Wanita itu sakit dan tidak berdaya. Dia sangat khawatir untuk putrinya. Saya menghiburnya dan berkata bahwa saya tidak menginginkan uang dari Anda. Saya hanya memberitahu Anda ini karena saya merasa kasihan pada anak ini. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di klinik saya di malam hari. Saya satu-satunya di sana. Saya akan merawatnya dan sisanya saya akan membawanya ke rumah saya. Jika Anda mempercayai saya, tinggalkan dia di sini. Apalagi yang diinginkan ibu gadis itu. Dia sudah khawatir dan berkata, "Oke, saya akan meninggalkannya di sini." Setelah dia pergi, saya bertanya kepada gadis itu, "Nak, apakah kamu pergi ke sekolah?" Dia menceritakan semuanya kepada saya. Saya curiga mungkin pengemudi mobil sekolah atau orang lain melakukan sesuatu padanya yang mengakibatkan ini. Tetapi sama sekali tidak seperti itu. Gadis itu tidak memberitahu saya informasi semacam itu. Meskipun dia juga tidak takut. Tampaknya gadis itu tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kapan itu terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Dia meletakkan tangannya di perutnya dan bertanya kepada saya dengan polos. "Dokter Sahiba, apakah saya akan punya anak?" "Saya akan menjadi seorang ibu." "Ya, nak, kamu akan menjadi seorang ibu. Tetapi untuk ini kamu harus sangat berhati-hati." Saya juga melarangnya untuk melompat-lompat dan berkata bahwa sekarang kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri dan beristirahat, Del. Kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri dan mencoba untuk mengingat bahwa jika ada orang yang pernah berperilaku tidak pantas kepadamu, maka katakan yang sebenarnya kepadaku. Dia menggelengkan kepalanya karena tidak tahu apa-apa dan berkata, "Ini belum pernah terjadi padaku sampai saat ini. Tidak ada yang mengatakan apapun kepadaku." Saya memahami kata-katanya tetapi tidak dapat mempercayainya. Ibu gadis itu datang keesokan harinya. Dia membawa halwa dan banyak makanan kering lainnya yang dia berikan kepada gadis itu. Saya mengambil semua barang itu dari ibu gadis itu dan menyimpannya di klinik. Ibu gadis itu juga mengatakan bahwa dia akan terus datang menemuinya sesering mungkin. Gadis itu akan memberitahu ibunya. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है। ये हसीब भाई हैं और ये इनकी शॉप है और ये हम देख रहे हैं एक अदद एलसीडी हमने लेनी है 24 इंच की। ये देखें, ये है एचपी का ब्रांड
یہ ایچ پی کی ہم لینا چاہتے ہیں، اور یہ اوپر کھڑی ہوئی ہے یہ بھی ہے، اور یہ دیکھیں کافی زیادہ اچھی ان کے پاس ایل سی ڈیز پڑی ہوئی ہیں اور ہم نے لینی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی سی ایل سی ڈی لے لیں، اور ریٹ بھی ان کے کافی اچھے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ان کا دکان کا سیٹ اپ ہے، اور یہ آپ دیکھیں ایسیسری یہ پڑی ہوئی ہے، یہ کافی زیادہ ان کے پاس۔ یہ پی سی آپ دیکھ لیں، یہ پی سی جو ہے یہ 4 جنریشن کے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ یہ 3rd جنریشن ہے، اور وہ کوٹوڈو وغیرہ ڈوول کور میں آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پی سی پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی پی سی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی پی سی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ان کا پڑا ہوا ہے سسٹم۔ تو ہم آپ کو جو بہترین چیز آج دیں گے نا، تو وہ ہے یہ ان کے ایل سی ڈیز ماڈلز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہترین ماڈل ہیں، اور یہ آپ کو بہت ہی اچھے ریٹ میں دیں گے، اور ریٹ جو ہوگا ان کا بڑا ہی پیارا ہوگا۔ تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو کیش آن ڈیلیوری والا سین ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو دیں گے کیش آن ڈیلیوری پہ۔ اور یہ ان کا ریٹ بڑا ہی پیارا ریٹ ہے، اور رزلٹ واہ جی واہ 1080 میں پڑی ہوئے، بارڈر لیس پڑی ہوئی ہیں 24 انچ میں اور 22 انچ میں، اور وی آئی پی نظام ہے، اتنا پیارا سسٹم ہے ان کا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کیا سین ہوگا ان کا، تو آپ کو یہ دکھا دیں۔